racun-racun tuh yang pada suka makan ini. Ya, dibuang deh racunnya, pakai air. Nah, juga untuk menjaga kesehatan tubuh akan dari penyakit. Oke ya, udah diminum, tutup yang rapat supaya tidak tumpah. Bisa dikondisikan, ditaruh botolnya di bawah, bisa di bawah, nanti takut tumpah. Ya, ya kalau di atas meja nanti takut jatuh.
atau berkelompok. Kebijakannya bisa berkelompok juga atau minta bantuan bekerja sama, ya, bekerja sama. Coba anak ibu, apakah anak ibu mendengar tentang kegiatan gotong royong? Kegiatan gotong royong, apa itu gotong royong? Oh, kenal gotong royong apa? Iya, bekerja bersama. Kegiatan gotong royong itu memiliki nilai-nilai positif. Nilai-nilai positifnya apa dalam kegiatan gotong royong? Apa? Iya, kekeluargaan. Ada pengorbanan, ya, rela pengorbanan. Apa lagi? Ada lagi? Apa lagi? Persatuan, itulah nilai-nilai yang ada pada kegiatan gotong royong. Nah, pada hari ini, ya, Ibu, tujuan dari pembelajaran kita oh iya, tadi sudah Ibu ini ya katakan itu bertanya mengenai gotong royong hari dilakukan bisa bersama-sama, bisa secara mandiri. Coba anak ibu sebutkan. Halo. Anak ibu, bisa nggak anak ibu sebutkan contoh kegiatan gotong royong? Contohnya apa misalnya? Contohnya apa ya misalnya gotong royong yang kerjanya sama-sama? Apa? Kerja kelompok. Ya. Apa ya? Bikin kelas, kerja kelompok. Ayo bersihkan kelas. Ya, pakai ya. Oh iya, bersihkan kelas. Apa lagi? Iya. Gitu ya. Dan juga itu semua contoh-contoh dari kegiatan gotong royong. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita untuk memahami materi pembelajaran kita untuk memenuhi materi pembelajaran kita. Sekarang Ibu akan menyediakan video pembelajaran. Anak ibu diperhatikan, ya kali perhatikan ya, diperhatikan nanti amati, diperhatikan. Video kali ini kita akan belajar bersama tentang gotong royong. Apa sih artinya gotong royong? Lalu contohnya apa saja ya? Dan yaitu memahami ilmu gotong royong dan memahami ya. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami materi tentang kegiatan gotong royong, Ibu akan memutarkan video pembelajaran. Tolong anak-anak Ibu disimak dengan baik-baik ya. Nah, ini materi kita ya. Simak ya, Nak. Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga sehat-sehat semua ya. Jumpa lagi dengan Budia Fauzia di sini. Di video kali ini kita akan belajar bersama tentang gotong royong. Apa sih artinya gotong royong itu? Lalu
Gotong royong itu artinya bekerja bersama bersama-sama, juga merupakan salah satu budaya yang masih dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Gotong royong itu biasanya dilakukan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Contoh kegiatan gotong royong antara lain, yang pertama adalah membersihkan rumah bersama-sama. Yang kedua, membersihkan kelas bersama-sama. Dan yang ketiga, membantu korban bencana. Nah, sekarang manfaatnya itu seperti yang pertama, manfaat gotong royong di rumah adalah pekerjaan menjadi lebih ringan. Yang kedua, rumah menjadi bersih dan rapi. Dan yang ketiga, yaitu meningkatkan kekeluargaan. Lalu manfaat gotong royong di sekolah antara lain, yang pertama, melakukan aktivitas menjadi cepat selesai. Dan yang kedua, kelas menjadi lebih bersih dan indah. Dan yang ketiga, belajar akan menjadi lebih nyaman. Nah, itu dia manfaat gotong royong di rumah dan di sekolah. Contoh kegiatan gotong royong di rumah antara lain, yang pertama, membantu bikin masak. Dan yang kedua, membersihkan rumah bersama-sama. Dan yang ketiga, membantu adik belajar. Diingat ya, kebersihan rumah adalah tanggung jawab semua anggota keluarga. Jadi kita harus ikut bersama bergotong royong untuk membersihkan rumah supaya tetap bersih dan terasa nyaman. Lalu sekarang contoh kegiatan gotong royong di sekolah. Yang pertama, melaksanakan piket kelas. Yang kedua, menyumbang untuk teman yang mendapat musibah. Dan yang ketiga, belajar kelompok. Dan catatannya ya, kebersihan sekolah itu adalah tanggung jawab semua warga sekolah, mulai dari siswa, guru, dan kepala sekolah. Contoh kegiatan gotong royong di masyarakat. Yang pertama, membantu korban bencana alam. Dan yang kedua, kerja bakti di lingkungan masyarakat. Kalau kita tidak mau bergotong royong, akibatnya apa ya? Akibat dari sikap jika kita tidak bergotong royong antara lain, yang pertama, pekerjaan akan terasa lebih berat. Dan yang kedua, pekerjaan akan lama untuk selesai. Baiklah anak-anak hebat, itu dia arti dari gotong royong, contoh-contohnya dan juga manfaatnya serta akibatnya. Oke anak-anak hebat, sampai sini dulu ya video kali ini. Semoga kalian semua bisa mempraktikkan gotong royong di rumah, sekolah, dan di masyarakat dengan semangat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak ibu, barusan tadi kita sudah menonton video pembelajaran mengenai gotong royong. Nah, di sini di video tadi diulas bahwa gotong royong itu artinya apa? Gotong royong artinya disebutkan bekerja bersama-sama. Gotong royong merupakan budaya bangsa Indonesia. Ya. Nah, tadi yang disebutkan di video tadi macam-macam gotong royong. Gimana saja itu macam-macam gotong royong? Gimana macam-macam gotong royong tadi gimana? Gimana? Bisa. Di rumah, di masyarakat, ya. Bersama ibu. Berarti anak ibu tadi terima ya? Gotong royong itu ada di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Coba sebutkan contoh gotong royong tadi di materi itu. Gotong royong yang ada di rumah. Ngapain tadi itu? Tadi apa itu? Ya, ya, tadi masak. Kemudian dia mengasuh adik, bantu adik belajar. Apa lagi yang di rumah? Ya, apa lagi? Membereskan mainan, ya. Kemudian ada juga kegiatan, contoh dari kegiatan dari gotong royong yang ada di sekolah. Apa kalau di sekolah? Terus anak-anak ibu ini sudah
Di rumah nak di masyarakat, di lingkungan tetangga, ke tetangga. Apa contohnya? Kegiatan ya, kerja bakti namanya ya. Nah, itu tadi sudah disebutkan dalam materi tersebut. Itu adalah contoh dari kegiatan gotong royong. Nah, anak ibu, gotong royong itu juga memiliki manfaat. Banyak manfaatnya. Coba anak ibu, yang kita stop berdiri. Berdiri semuanya. Standing stop. Berdiri sayang. Berdiri. Kita tarik nafas supaya anak ibu lebih konsentrasi lagi. Tidak ada lagi ya. Iya, dari kanan dan kiri. Ya, yang ini ya. Ayo, tarik nafas. Buang. Relax badannya, tarik nafas. Buang. Tenang. Duduk kembali. Tenang. Tenang ya. Oke. Nah, manfaat dari gotong royong. Kalau bisa kok di rumah dulu. Manfaat tadi sudah disebut di materi tadi. Apa manfaatnya kalau yang gotong royong? Nah, manfaatnya, keuntungannya, manfaatnya. Mbak Raisa, pekerjaan. Pinter. Terima kasih. Betul. Pekerjaan lebih mudah, apalagi bisa. Ayo. Iya, pekerjaan cepat selesai. Apalagi kepentingan. Terus akan disayang orang tua kalau kalian mau membantu. Ya, mau bergotong royong di rumah, bantu mama sama papa. Nah, terus kalau manfaat gotong royong yang ada di kelas. Nah, di kelas apa? Manfaatnya tadi. Hampir sama. Pekerjaan cepat selesai. Terus pekerjaan lebih ringan. Terus kelasnya akan menjadi bersih dan indah. Terus manfaat gotong royong kalau yang ada di lingkungan rumah kamu sama apa pekerjaan cepat selesai, pekerjaan juga lebih ringan, biaya pekerjaan juga lebih mudah. Terus memupuk ada apa? Memupuk kekeluargaan. Jadi kita sama tetangga sebelah bisa jadi tenang, bisa saling menyayangi. Ya, masa kan tetangga sebelah kita nggak tahu siapa namanya, karena tidak pernah berkumpul. Ya, itu manfaatnya. Nah, kalau anak-anak ibu tidak melakukan kegiatan gotong royong, itu nanti ada akibatnya. Ayo, misalnya kerjanya sendiri aja. Nanti jadi gimana kalau misalnya kerjanya sendiri? Pekerjaannya bagus sekali. Pekerjaan jadi berat sekali. Apalagi pekerjaan jadi sulit. Terus apa lagi? Lama. Oh betul, lama. Terus kita tidak punya teman kalau sendirian, ya. Kalau kerjakan sendiri, nggak ada temannya kan, kerjanya sendiri, nggak sama-sama. Oh, ayo kita mama ya. Bagus lagi. Pintar, ibu kasih jempol dulu sama Salwa, Eza, Kerry. Kerjaan akan lebih ringan. Itu. Nah, tadi kita sudah melihat tayangan mengenai materi gotong royong. Manfaatnya kegiatan gotong royong itu kalau misalnya di lingkungan rumah. Nah, ini ada nih, ada ya. Nih, lihat. Contohnya apa? Anak ibu pernah nggak membantu
mamanya, papanya, pasti kan kerja sama-sama ya. Nah, sih kita kan kerja sama-sama. Itulah manfaat gotong royongnya juga. Kerjaannya akan lebih mudah, akan lebih ringan. Iya, akan lebih ringan. Kemudian coba anak ibu buka bukunya pada halaman 111.
pendamping. Nah, ada namanya kegiatan gotong royong rewang. Rewang itu bantu-bantu. Siapa yang bantu-bantu biasanya? Yang bantu-bantu kalau ada hajatan tuh mama sama siapa lagi? Mama ya, sama papa. Mama sama tetangga ya. Rame-rame mamanya. Kalau mama masak, papa bikin urus-urus tenda. Ya.
kalian sekarang akan mengerjakan tugas mandiri. Kalau mandiri berarti mengerjakannya sendiri-sendiri atau sama-sama? Mandiri, kerja mandiri. Sendiri ya. Kerjakan sendiri. Ya. Sabar ya, kita sabar. Iya, iya, terus. Nanti ya, Nak, ya, ntar ya. Itu tugasnya bisa nggak? Tugas mandiri. Nah, tugasnya bisa ngapain? Perhatikan. Ini nggak apa-apa, betul, betul. Tugasnya gimana? Ada namanya rumah. Iya. Nah, tugas mandiri ini akan anak ibu kerjakan.
sana ya. Minggu ini warga bekerja bakti tuh. Warga membersihkan selokan. Keluarga Pak Dodi tidak ikut kerja bakti. Mereka berdiri di tempat wisata tuh malah. Nah, yang A pertanyaannya, setuju nggak Pak dengan sikap Pak Dodi? Setuju nggak? Nah, kalau tidak tulis tidak. Di sini boleh, di sini boleh sayang. Di sini boleh tidak, di sini juga tidak. Tidak. Jawabannya tidak, bukan dari sini. Tulisannya tidak, ditulis tidak. Ya, nggak apa-apa, sudah bisa dihapus. Di sini aja ditulisnya. Tidak. Tanya ya, apa nih? Sudah siap semua ya? Sekarang tolong satu orang ambil untuk mengumpulkannya. Akrom, tolong ambil kertasnya dan temannya semuanya ya. Ya, ambil Akrom. Ya, kumpul sama Akrom ya semuanya ya. Kumpul sama Akrom semuanya. Ya. Sudah Akrom? Siapa yang ini siapa? Ini siapa? Iya, terima kasih Akrom. Silakan kembali ke tempat Akrom. Baik anak ibu, selanjutnya anak ibu mau nggak kita main game? Kita akan main game. Iya, gotong royong namanya ya, main game. Sampai gotong royong. Ini dong. Dan anak kita sudah menyelesaikan tugas kelompok, tugas mandiri sudah. Kita akan bermain game. Sesi ini kita main game. Estafet. Boleh 5 orang nih kelompok yang sini. Sini. Empat kayaknya nanti aku kurang dengan empat. Apa cuma boleh lah 5 main. Ini seimbang kan? Ini tidak. Sini ya. Ini mulai ya. Siap? Gimana caranya? Nanti kan ibu tumpahkan gini ya. Ayo. Sudah siap? 1, 2, 3. Ya, tadi sampai angkat tadi. 1, 2, 3. Ini 1 kosong. Ya, yang menang adalah kelompok sini ya, sisi yang sebelah sini. Ya, terima kasih. Terima kasih. Senang nggak tadi main gamenya? Ya, kasih jempol dulu, jempol. Nah, anak ibu, tadi kita sudah bermain game asik ya. Game tadi itu juga kan mengasah kerjasama kita supaya kita tetap bekerja sama ya. Nah, tadi kita sudah main game untuk kemudian kita akan menyanyikan lagu Bangun Tidur. Bangun Tidur ini juga yang ada materinya tentang membantu orang tua. Kita nyanyikan bersama-sama.
Baik anak-anak, kita sudah bermain, kita sudah belajar dari awal tadi, kita sudah bermain game juga, kita sudah menyanyikan. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan pelajaran yang sudah kita pelajari barusan tadi. Nah, anak-anak ibu, kita sudah hari ini kita sudah mempelajari materi kita gotong royong, dan macam-macam gotong royong. Ya. Kita sudah lihat video, kita sudah bernyanyi bersama, kita sudah mengerjakan tugas kelompok, tugas kerja mandiri, dan main game, terus nyanyi juga. Nah, untuk hari ini kita selesai pada bab 5. Untuk besok kita ulangan ya. Ingat, besok kita ulangan ke bab 5 materi gotong royong. Ibu minta di rumah nanti dibaca buku tugas yang sudah buku paket yang sudah ada sama anak ibu ya. Nah, karena kita sudah selesai pelajaran kita hari ini mengenai materi gotong royong,